Satu-satunya bahasa Melayu dialek Bilah Panai itu yang tidak memiliki persamaan dengan bahasa Melayu yang lain. Daerah kelahiran kita, daerah asal kita ternyata memiliki kontribusi, andil dalam kemerdekaan negara ini dan tidak diangkat, bahkan tidak pernah dibicarakan. Kabupaten Labuhan Batu, identitas masyarakat atau kebudayaannya adalah Melayu Bilah Panai. Karena jargonnya memang Ika Bina Enpa Bolo adalah menggunakan aksara atau bahasa Melayu Bilah Panai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, ahoy, oi di sana, yahobu, kulon nuwun, salam pehaba, tabik. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dari tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV, harian Mimbar Umum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kami sedang berada di sebuah hotel di Kota Medan guna mengamati pertunjukan Festival Tunas Bahasa Ibu yang ditaja oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ada beberapa tampilan di Festival Tunas Budaya Ibu. Antara lain adalah tampilan dari tim Kabupaten Labuhan Batu, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kesempatan ini, kami akan berbincang-bincang dengan tokoh budaya yang ada di Labuhan Batu, yang kebetulan tadi sudah menyuguhkan pertunjukan yang sangat mengesankan, begitu. Nah, beliau bernama Bapak Miswar Tanjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Miswar Tanjung ini merupakan Ketua Majelis Tuah Melayu Bilah Panai yang ada di Labuhan Batu. Nah, beliau didampingi oleh sekretaris yaitu Muhammad Zain Azrai Nasution. Assalamualaikum. Ya, kedua orang ini merupakan tokoh maestro budaya yang ada di Labuhan Batu. Kita akan bertanya tentang, yang pertama adalah tentang bagaimana persiapan penampilan Festival Tunas Bahasa Ibu tadi. Tampilannya begitu, kami lihat begitu sempurna, begitu. Dari mulai pertunjukan rakyatnya, kemudian syair, ada syair, kemudian ada pidato sekilas, begitu. Nah, bagaimana kira-kira persiapan ini, Pak Miswar? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami di atas nama Majelis Tuah Melayu Bilah Panai terhadap kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu yang hari ini dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, yaitu kita mengangkat sebuah tema kemerdekaan. Nah, judulnya adalah Tuah Panai untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk persiapan sendiri lebih kurang kita proses selama 5 hari berturut-turut, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 kita melakukan training center kepada
18 anak-anak mulai dari SD sampai dengan tingkat SMP. Nah, alhamdulillah dari ke-18 anak-anak mulai dari yang menari, bersyair, berpencak, dan seterusnya, ada 7 kesenian khas Kabupaten Labuhan Batu, diantaranya juga ada laga bonga. Nah, jadi masing-masing 7 kesenian ini dilatih oleh maestronya masing-masing. Oleh karenanya waktu yang hanya 5 hari ini alhamdulillah bisa dimaksimalkan oleh anak-anak kita hingga ya bisa memberikan sesuatu yang maksimal dan terbaik dari yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara. Ya. Nah, ceritanya itu sendiri disusun oleh siapa yang menyusun cerita tadi itu? Iya, baik. Jadi untuk tema kali ini Tuah Melayu Bilah Panai dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah fakta sejarah di agresi militer pertama. Nah, di mana skenario atau alur cerita ini kita angkat dari buku yang diterbitkan saudara saya, Abah Jin Nasution, nanti ya bisa sampaikan secara detail. Namun kondisi ini adalah kondisi yang dahulunya memang benar terjadi, bahwa pada saat kita dalam keadaan sulit untuk bisa mendapatkan senjata guna mengusir para penjajah, maka Labuhan Bilik atau Panai hadir sebagai masyarakat yang bisa mengkontribusikan dalam hal ini memasok senjata dari Malaya untuk disumbangsikan kepada seluruh pejuang-pejuang tentara rakyat yang ada mulai dari Sumatera sampai dengan Jawa. Jadi fakta sejarah ini yang ingin kita sampaikan kepada seluruh masyarakat yang menyaksikan, bahwa masyarakat Melayu Bilah Panai yang jauh nun di sana, yang kecil letaknya, punya andil untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, mungkin Pak Azwar Zain bisa menceritakan tentang cerita ini. Konon kabarnya nih diambil dari buku ya. Nah, bukunya ini ditulis kapan dan bagaimana proses penulisannya nih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada tahun 2018 kita sudah mulai melakukan penelitian, pengumpulan data, lalu wawancara yang panjang, termasuk menelusur fakta-fakta dan data dokumen dari Leiden, KITPL Leiden, untuk di-matchingkan dengan data lokal. Gitu. 1 tahun hanya untuk mengumpul data. Lalu pada tahun 2019 kita susunlah menjadi sebuah buku. Pada saat itu saya bersama dengan rekan saya Pak Sofian Lubis, beliau di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Selanjutnya tercapai pembicaraan bahwa yang menerbitkan buku itu adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2019 dengan judul Lipata Sejarah Asal Mula Labuhan Batu. Dan buku tersebut memiliki ISBN, artinya sudah layak sebagai referensi untuk kajian. Kajian yang terkait dengan pengangkatan naskah drama ini, itu dalam bab buku tersebut saya mengangkat tentang kontribusi Panai dalam mempertahankan kemerdekaan. Jadi konteksnya berbicara tentang agresi militer 1 dan agresi militer 2, 45-49. Konflik terbesar terjadi di situ. Batalion-batalion tentara rakyat yang ada di Panai itu termasuk batalion yang mundur dari pertempuran Medan Area. Itu beberapa referensi data seperti buku sejarah Kodam, lalu KNIL dan perang gerilya di Sumatera Timur seperti itu. Itu juga dibicarakan di situ. Lalu Panai pada masa itu memiliki hubungan yang sangat intens dengan Malaya, Pulau Penang, dengan Tumasik, Singapura, lalu dengan beberapa Pulau Pisang begitu kan, Tanjung Pinang dan lain sebagainya. Sehingga pada saat Belanda memblokade seluruh akses bantuan senjata dari luar, maka Hatta, Wakil Presiden Muhammad Hatta, berpikir di mana lagi areal yang bisa menjadi pintu masuk senjata.
Ternyata Labuan Bilik terbuka aksesnya. Berhubungan dekat, hanya lintas Selat Malaka, masuk ke Penang, ke Malaysia, Singapura, masuk. Tetapi dibutuhkan orang yang berani untuk memainkan, menyelundupkan ini. Dulu istilahnya smuggler begitu. Maka ada seorang mantan Angkatan Laut yang kembali masuk ke tentara kita, yaitu Kapten John Lee. Kapten John Lee. Maka beliau mengabdikan dirinya kepada TKR pada masa itu. Sementara di Labuan Bilik sudah ada satu batalion TKR yang dipimpin oleh Mayor Abu Samah. Abu Samah yang merupakan hierarki komando dari Kapten Manap Lubis pada masa itu. Lebih tinggi. Lalu Hatta berkirim surat kepada Abu Samah. Masukkan senjata, koordinasi dengan Kapten John Lee. Maka yang beroperasi memasukkan senjata dari Malaka, dari Malaysia, dari Singapura ke Sumatera adalah Kapten John Lee. Pintu masuknya adalah Labuhan Bilik. Sungai Berombang, Labuhan Bilik. Sehingga pada masa itu akses satu-satunya untuk mendapatkan senjata. Sehingga dengan cara itu terbantulah perjuangan, kita memiliki senjata, dan bagaimana kita pahami agresi 1 dan 2 itu pada akhirnya pengakuan pada tahun 49 kemerdekaan kita. Operasi Meja Bundar ya. Berarti memang letak geografisnya ini kebetulan di Selat Malaka ya. Selat Malaka. Sehingga berhubungan dengan Malaysia, Singapura ya. Malaya pada saat itu. Artinya selama ini itu tidak diangkat. Kita sedih, daerah kelahiran kita, daerah asal kita ternyata memiliki kontribusi, andil dalam kemerdekaan negara ini, dan tidak diangkat, bahkan tidak pernah dibicarakan. Sehingga kami harus mengangkat itu. Harapannya adalah ini heritage, warisan kami kepada generasi nanti. Berbanggalah dari orang Labuan Bilik, daerahmu punya kontribusi terhadap negara ini. Ini tadilah yang diangkat oleh disadurlah menjadi sebuah skenario. Pemainnya memang kolaborasi ya dari usia anak sekolah dasar, SMP ya. Karena terkait dengan program revitalisasi bahasa daerah ini. Laga Bonga sebenarnya adalah sebuah metode sosial, itu cara sosial komunikasi masyarakat. Kalau ditelan makna mentahnya, laga bonga seakan-akan laga bohong kan begitu Pak ya. Sebenarnya kita arahnya bukan di situ. Pelestarian bahasa itu terkadang terjadi dalam percakapan yang bebas dan penuh senda gurau. Yang terkadang dalam realitanya kita tidak bahas benar atau salah pembicaraan itu, tetapi itu hanya sebuah cara komunikasi sosial masyarakat. Tetapi dengan menggunakan bahasa itu, pelestarian terjadi di situ. Ini harapan kita di situ. Nah, kembali melanjutkan yang pelestarian ini, ya. Ini mungkin pelestarian bahasa daerah atau bahasa ibu gitu ya. Bagaimana perkembangan di sana? Masih terpelihara nggak ini di Labuan Batu bahasa ibu kita? Untuk bahasa sendiri, kita kan Kabupaten Labuan Batu hari ini ada 9 kecamatan. Untuk bahasa daerah Melayu Bilah Panai itu memang Melayu Bilah Panai. Hari ini memang secara geografis itu ada di 4 kecamatan. Kecamatan Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, dan Panai Hilir. Nah, untuk 5 kecamatan atau kita bilang kecamatan yang ada di darat, ini memang multikulturalisme. Namun hanya saja karena program revitalisasi bahasa daerah yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa atau Kementerian Pendidikan ini, alhamdulillah memasukkan unsur kearifan lokal, khususnya bahasa daerah ini ke dalam muatan lokal. Hingga kita anggap anak-anak ini kemudian bisa belajar tentang bahasa ibunya. Nah, artinya 9 kecamatan atau Kabupaten Labuan Batu tahun besok dengan program muatan lokal, nah akan tersampaikan bahasa ibunya sebagai pelestari. Sudah berjalan? Hari ini sudah mulai berjalan, Sudah disusun, sudah terintegrasi dengan kurikulum. Berarti pemerintah daerahnya sangat mendukung ini untuk muatan lokal, penguatan bahasa daerah ya. Insya Allah. Nah, memang betul bahasa daerah ini merupakan garda ya
merupakan garda warisan budaya nasional, warisan bahasa nasional. Tanpa ada bahasa lokal, tidak ada bahasa nasional. Tidak ada bahasa nasional. Kan? Karena puncak-puncak bahasa nasional itu adalah bahasa daerah, gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara kalau kita pinjam kebudayaannya. Namun kalau boleh saya tambahi, memang realita di lapangan hampir extinct ini bahasa, hampir punah. nah itu dia. Ya, kelihatan hampir punah. Bahasa Bilah Panai ini hanya tinggal ditemukan di daerah Bilah Hilir, Panai Hulu, Panai Tengah, Panai Hilir, dan sudah mulai tergerus. Sehingga kita sangat antusias, sangat terharu, dan sangat bersyukur adanya program revitalisasi bahasa ibu sampai kepada festival Tunas Bahasa Ibu. Artinya, satu-satunya bahasa Melayu dialek Bilah Panai itu yang tidak memiliki persamaan dengan bahasa Melayu yang lain hanya Bilah Panai. Wah, begitu pula ya? Apa itu cirinya itu? Bedanya lah begitu. Dia memiliki satu logat khusus, ya, dan terasimilasinya beberapa bahasa lain yang terintegrasi ke dalam bahasa itu. Ada campuran sedikit Minang, ada Tapanuli, ada beberapa bahasa lain seperti bahasa Cina kuno juga masuk. Ya, sehingga walaupun misalkan kalau kita ke Delhi, ke Langkat, ke Tanjung Balai, mereka memahami bahasa Bilah Panai, tetapi mereka agak sulit untuk berdialek dengan bahasa itu. Ya, ada ciri khasnya. Paham tapi tidak bisa gitu ya? Iya. Sementara orang Panai sendiri, Bilah sendiri bisa memahami bahasa itu, bahasa yang di luar. Tanjung Balai misalkan, Batu Baro, misalkan Kualuh begitu. Karena ada beberapa intonasi dan ada fonologi serta morfologi yang spesifik. Jadi ini sebenarnya khas daripada Khas ya dan keunikan ya. Gitu ya. Memang bahasa Melayu Bilah Panai ini menjadi dialek ya, dialek dalam rumpun bahasa Melayu ya. Nah, apakah bahasa ini sudah terpetakan ya di Balai Bahasa atau di Badan Bahasa ya? di Balai Bahasa sudah terdata, Pak. Tetapi belum ada satu kamus barangkali atau sebuah penelitian yang sifatnya betul-betul real lah tentang bahasa itu. Sehingga saya pernah dapatkan data tahun 84-89 ada sebuah penelitian dari Pusat Bahasa terkait dialek bahasa Melayu Panai, Bilah Panai. Lalu kemarin saya bersama kawan-kawan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu menerbitkan dan akan mencetak, sudah selesai, akan dipublis, lagi mengurus ISBN-nya, sebuah bunga rampai Labuan Batu yang berisi tentang fonologi bahasanya, lalu morfologinya, kearifan lokalnya, pantang dan larangnya, lalu sejarah singkat Rantau Prapat dalam Memorize. Itu buku berjudul Mengungkit Kebilah Menghontak ke Panai. Nah, ya insya Allah mungkin akan akan terbit, mudah-mudahan tahun 2003 akan cetak. Itu sudah di tangan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuan Batu. Insya Allah di dalamnya adalah tunjuk ajar. Ada tunjuk ajar, ya. Tunjuk ajar yang bisa diwarisi ke Ya. anak-anak zaman now ya. Ya, zaman now. Iya. Jangan sampai mereka lupa. Iya. Jangan kehilangan identitasnya. Nah. Masalah identitas ini. Nah, bagaimana ini keberadaan adat budaya Melayu Bilah Panai tadi ini, Pak? Bagaimana nih keberadaannya nih? Jadi memang untuk di 4 kecamatan yang memang menjadi konsentrasi tempat tinggalnya masyarakat Melayu Bilah Panai, insya Allah walaupun memang tergerus zaman, tapi dia masih terlihat. Namun untuk kemudian kita jadikan ini menjadi identiti Kabupaten Labuan Batu, yang memang Labuan Batu di 5 kecamatan ini adalah multikulturalisme. Nah, masyarakat Melayu pada umumnya nih yang lunak hati menerima semua kebudayaan yang ada. Namun berbicara tentang sebuah daerah yang memang harus mengangkat satu rumpun identitas kebudayaan, maka kita hari ini akan mencoba untuk merangkul semua teman-teman multi etnis untuk mendaulat bahwa Kabupaten Labuan Batu identitas masyarakat atau kebudayaannya adalah Melayu Bilah Panai. Karena jargonnya memang Ika Bina En Pabolo adalah menggunakan
aksara atau bahasa Melayu Bilah Panai. Oh, ada aksara khusus ya? Aksara Melayu Bilah Panai ini lazimnya seperti aksara Melayu pada umumnya, aksara Arab Melayu. Iya. Hanya Arab saja Melayu dialek Panai. dialek Panai. Iya. Bisa contohkan tuh yang dialek Panai itu yang bagaimana supaya pemirsa kita dari Sentro Jagat Nusantara ini bisa paham ini. Oh, Pak. Kasih dialek Maksudnya, Panai. Dialeknya apa? Dialek Pak? cakep Panai. Berdua dulu. Ah, ya. Dialek Panai dulu. Lebih bagus ini, saya tambah keterangan dengan bahasa Bilah Panai. Nah, ya. mantap. Jadi begikah? Iya. Kalau tain pertanyaannya terkait tentang budaya. Budaya Paneka, Bilah Panai, lambat laun nikah hilang nikah. Karena tidak ada lain yang mempertahankannya. Jadi salah satu usaha kita menyelamatkan budaya Paneka adalah dengan mencoba untuk meletakkan satu patron, satu dasar. Bahwa Labuhan Batuka, daerah Melayu. Melayunya Bilah Panai. Kalaupun ada etnis yang lain masuk, bertempat tinggal Labuhan Batu, silahkan. Tapi apapun ceritanya, diaspora. Mereka datang tetap dengan budayanya, oke. Dan di mana bumi dipijak, Di mana Iten bung langit kita lagi dijunjung. junjung. Wah, itu. Silahkan tinggal di Labuhan Batu, tapi jangan kamu ganggu budaya. ya. Identitas, kebanggaan kita. Jadi harapan kami ke depan nih Pak, bahwa akan ada sebuah pola patron. Apabila acara pernikahan, acara kebesaran, acara hari besar menggunakan adat istiadat Bilah Panai. Selebihnya silahkan secara nasional. Tapi di pangkal awal Bilah Panai. Mendudukkan identitas warisan heritage kita ke anak-anak cucu kita sih Kang. Nah, pemirsa, Pak Azrai ini punya marga Nasution. Nah, biasanya kalau sudah pakai marga Nasution itu pasti identik dengan Batak. Nah, ternyata ada falsafah Melayu tadi. Bukan kapak sembarang kapak, kapak pengolah kain. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah jadi marga Melayu. Wah, itu dia. Nah, pemirsa, mungkin bisa kita saksikan cuplikan pertunjukan dari kita katakanlah etnis Melayu Bilah Panai. PSP Kami daulat Abahanda Sarfudin Syuhri Harahap untuk juga naik ke atas pentas berfoto keluarga bersama majelis. Pemirsa, tadi sudah kita saksikan cuplikan pertunjukan Melayu Bilah Panai. Ya.
beragam sudah ada kita saksikan bagaimana penggunaan bahasanya. Kita sudah, karena bahasa ini melambangkan sebagai identitas kultur ya suatu bangsa. Bahasa melambangkan identitas suatu bangsa. Nah, dari pertunjukan ini mungkin Pak Mizwar dan Pak Azrai mungkin bisa sampaikan kepada pemirsa mungkin pesan-pesan, harapan-harapan bagaimana supaya keberadaan budaya Melayu Bilah Panai ini tidak punah. Bisa sampaikan kepada pemirsa. Baik, dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada, wabil khusus adalah budak-budak Melayu Bilah Panai. Nah, bahwa banggalah menjadi budak Melayu Bilah Panai karena kampung yang ada di Tenan Jauh punya kontribusi nan bosak untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Satu petikan pesan dari KAI, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk seluruh pemirsa. Jangan tinggalkan budayamu. Ya. Bagaimana menurut Pak Azrai? Ya, baik. Saya sedikit aja. Ya. Kenali daerah, teliti sejarahnya, pahami kulturnya. Pada akhirnya itu menjadi sebuah identitas dan jati diri seseorang. Suatu bangsa yang kehilangan jati dirinya tidak akan menjadi bangsa besar. Kultur yang mencakup seluruh aspek kehidupan sosial manusia. Sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari konteks adat, istiadat, budaya, bahasa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki identitas, jati diri, dan kulturnya sendiri. Bahasa yang besar adalah bangsa yang memiliki identitas, kultur, dan jati diri. Nah, ini merupakan poin dari Pak Azrai Nasution. Nah, pemirsa, saat rekaman ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jadi memang bagaimana dengan Hari Pahlawan ini juga kita bisa menggelorakan semangat pengabdian para pahlawan ini dengan mengangkat identitas kultur kita, mengangkat derajat kebudayaan lokal kita dalam kebudayaan nasional, termasuk bagaimana mengangkat derajat orang-orang Melayu Bilah Panai. Demikian rubrik budaya kita pada kali ini. Terima kasih kepada Pak Mizwar dan Pak Azrai Nasution. Demikian pemirsa, sampai bertemu pada topik berikutnya. Kerabat kerja Pemimpin Umum Bapak Muhammad Hasbi Alfaz Lubis, Penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Zaim Jaki Sanjaya dan Mauli Dersi Rizky, dan saya selaku pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa semua yang telah menyimak siaran ini, dan jangan lupa melakukan subscribe terhadap kanal Mimbar TV kita. Selamat bertemu pada topik berikutnya. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy! Horas! Majua-jua! Enjua-jua! Yahobu! Oi sana! Ulun mun! Salam PHB! Sabik! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.